Warnanya ini benar-benar naik dengan kualitas yang sangat bagus. Kunci dari ikan kontes itu adalah overallnya. Kalau overallnya 80-90% oke, ya sudah oke. Halo teman main, balik lagi sama Koko ya. Lama nggak jumpa. Hari ini Koko mau konten nih teman-teman. Tapi Koko nggak sendirian. Hari ini sama Mas Gun. Nah, ini Koko kenalin. Namanya Mas Gun. Dia orang ahli ikannya, rumah main nih teman-teman. Yuk ikutin konten Koko. Nah, teman main. Hari ini Koko kedatangan tamu spesial nih. Teman-teman pasti tahu siapa. Yuk. Ko Henry. Hei, halo. Halo, Kok. Apa kabar? Baik. Halo. Baik, baik. Halo. Kok kita mau ngapain di sini nih, Kok? Katanya mau ini ya? Mau ngobrol-ngobrol ya? Ngobrol-ngobrol soal ya? ikan ya? Oke. Jadi hari ini Koko mau bahas tentang ikan-ikan yang ditaining di rumah main. Tentunya menggunakan produk main ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada 3 akuarium yang full menggunakan atomic tanning nih teman-teman, baik yang 2700, 13.000 atau bahkan ini ada yang spesial nih. Dia memadukan 2 jenis lampu, lampu atomik dan tanning submersible. Yuk kita bahas satu-satu. Ini teman-teman bisa lihat di sini ini nih tanningnya menggunakan lampu atomik tanning dari main. Cuma yang Koko heran yang satu ini nih. Kenapa ada submersible tanning? Nah, Tapi kenapa taruh di luar? Nah, saya makanya nih, ya, bingung. Nah, kita langsung tanya ke Mas Gun. Mas Gun, coba jelasin kenapa Oke. ini di luar. Oke, jadi gini teman-teman, dari teman-teman main kalau misalnya penasaran ada lampu tanning tuh di luar. Jadi gini, prinsipnya ikan arwana ketika kita tanning tuh kita harus tahu kebutuhan ikan arwana itu. Jadi nggak semua satu lampu terus dipakai ke semua arwana. Nah kebetulan untuk arwana yang satu ini, yaitu waktu kita pakai di dalam itu ikannya cenderung gosong tuh. Jadi kita taruh di luar gitu. Jadi disesuaikan ya dengan ikannya ya? Iya betul kok. Tidak semua lampu cocok untuk semua ikan. Betul. Mesti disesuaikan dengan jenis ikannya. Betul. Taruh di luar biar nggak lecet juga atau gimana Mas Gun? Jadi setiap arwana itu punya karakter masing-masing. Kalau khusus arwana yang ini, dia tuh sering main di depan tuh. Jadi kalau misalkan kita pasang lampu tanningnya di dalam air, nanti kalau misalnya dia waktu gerak, waktu gerak kaget atau karena ada gangguan dari luar, bisa lecet tuh. Jadi makanya kita pilih pasang lampu ini di luar supaya ikannya aman, bebas dari goresan. Dan ada hangernya ya dari Iya. lain ya khusus Iya, ya. betul. Kalau teman-teman bisa lihat hanger ini kita juga jual ya teman-teman, ini exclude dari lampunya kok. Ini dijual terpisah, teman-teman bisa beli nih hangernya. Bisa sekali hanger 3 ya. Bisa, ini tambah extension kok. Oh, Ini tambah extension ya? sambungannya, tambah extension. Nah, teman main, ini kita bahas tank pertama nih. Menurut Ko Henry, seperti apa nih kriteria ikan ini? Ini ikan saya pernah lihat waktu pertama kali dia masuk ya, warnanya belum semerah ini nih. Nah, Belum semerah ini nih. Oke. Kayaknya setelah tanning dengan atomik ya, warnanya ini benar-benar naik dengan kualitas yang sangat bagus. Oke. Kenapa bagus? Karena warna merahnya itu dia cerah. Dan ringnya itu cukup tebal serta ikan tidak gosong. Tidak gosong, cara lihatnya gimana? Kita lihat bagian ikan ini ya, karena di bagian dalam ringnya itu masih ada putihnya, metaliknya. Jadi kalau yang gosong itu pasti dia hitam, gelap. Oke. Dan dari segi anatomi juga dayungnya juga standar, tidak panjang sekali tapi juga tidak pendek. Ya, jadi standar dan ekornya juga tidak terlalu besar. Tapi overall ikan ini sangat enak dilihat. Enak dilihat ya Pak? Enak dilihat. Jadi kunci dari ikan kontes itu adalah overallnya. Oke. Walaupun lu punya dayung panjang, ekor gede, tapi cakil, ya overallnya jatuh. Oke. Jadi memang ikan itu mesti dilihat secara keseluruhan. Overall lah ya? Overallnya penting sekali. Jadi nggak bisa bilang, oh dayung panjang pasti menang. Oh, warna merah pasti menang. Belum tentu. Karena banyak faktor yang mesti dipertimbangkan. Nah itulah seninya kalau ikan dikontesin di arena. Oke. Apalagi lu bawa ke arena kan, masih ada resiko Iya, dia lompat lah, segala macamnya. Jadi ini menurut saya ikan ini sudah overallnya udah sangat bagus sekali. Nah, Mas Gun, ini kan tadi Ko Henry bilang di awal pertama Ko Henry datang nggak seperti ini ya? Ya, sebenarnya. seperti ini. Ini berapa lama Mas Gun?
berapa lamanya sekitar 3 bulan sampai 6 bulan sih kita proses Tanningnya ya, ya Mas tanning Gun, ya? ya. Nah. Berarti kualitas lampu tanningnya bagus ya, Bagus. berarti ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan ikan. Kebutuhan ikan Kembali ya. lagi. Mas Gun, selain pakai atomic main, tentunya Mas Gun kan pasti pakai stabilizer, mikro dan semuanya pakai semua ya Mas Gun. Iya pakai. Kita pakai mikronutrien, stabilizer, ada bakteria starter dari kita, kemudian ada biochem. Jadi semua perawatan ikan di sini pakai produk itu semua. Itu sangat membantu Mas Gun. Membantu. Apalagi kalau proses tanning tuh. Jadi kalau kita harus rutin pakai mikronutrien. Pertama, Biar apa tuh Mas Gun? pertama metabolisme ikan tuh terjaga. Oke. Kedua, itu lendir juga terjaga. Jadi ketika di tanning tuh lendirnya aman, jadi nggak Nggak gosong. kering gitu ya? Iya, betul. Oke, nah teman-teman tuh penjelasan dari Mas Gun tuh. Oke. Nah, balik lagi ke Ko Henry. Ini secara overall udah oke ya Kok? Oke, bagus. Oke. Tinggal di lapangan aja lihat lawan-lawannya. Langsung dari Indo Dragon nih. Ya. Oke. Kalau saya ikan bagus, saya bilang bagus ya. Ya. Nggak bisa ikan jelek, saya bilang bagus, nggak bisa. Oke, next Ko, ke akuarium berikutnya. Ya. Jadi kalau untuk nggak jauh beda sih sama ikan arwana di sini yang lainnya, kalau perawatan kita tetap pakai produk main, kemudian kita tetap jaga warnanya itu pakai atomic tanning. Nah, ini pakai yang berapa Mas Gun? Apa 13 atau campuran 13 dan 2700 atau 2700 200? Kalau untuk sang saka sih kebetulan pakai 13.000, terus ada 2.700 satu tuh di ujung sana. Oh, berarti intinya disesuaikan dengan Oh, iya. kebutuhan ikannya ya Mas Gun ya. Jadi kita nggak bisa pukul rata tuh. Setiap ikan kebutuhannya sama itu enggak. Jadi Oke. kita harus pahami karakter ikan dulu, kebutuhan tanning ikan itu gimana, baru kita eksekusi. Nah, di sini juga Papa mau tambahin sedikit kalau tanning itu ya tanning teman-teman. Nggak ada yang namanya soft tanning, medium tanning atau hard tanning. Jadi lampu tanning yang dikhusus diciptakan buat arwana, buat membantu agar arwana teman-teman itu lebih merah, memerahkan warnanya. Gitu teman-teman. Nah, lanjut ke Ko Henry. Ko Henry, gimana perkembangan sang saka sekarang Ko Henry? Nah, ini ikan kan pernah ikut di Indo Dragon Championship ketiga ya. Betul, betul. Medium, kelas medium, senior 40-45 cm juara 1. Iya, betul. Nah, ikan ini apa istimewanya? Iya. Satu, itu dayungnya panjang sekali. Sampai melewati dasi tengah tuh, sampai anus. Oke, Yaitu oke. satu, kedua, anatominya juga sangat menarik. Nyendok ya, Ko, ya? Menyendok sama dia bentuknya kotak. Oke. Dan warnanya juga sangat bersih. Saya lihat ikan ini kayaknya tahan tanning ya. Iya, Ini betul. pakai tanning Iya. sekeras apapun kayaknya dia gak akan gosong. Iya betul. Karena kelihatan dari kualitas metaliknya, kualitas warna dengan lampu tanning sekuat begini dia gak gosong. Berarti Iya. memang ini ikan ini tahan gosong, Iya, tahan betul. tanning. Iya. Ya, jadi memang ikan lampu itu selalu disesuaikan dengan Kebutuhan ikannya. kebutuhan ikannya. Tidak ada soft tanning, hard tanning, Iya. nggak ada. Yang penting lampu cocok hajar. Iya, oke. Itu aja. Ya jadi untuk ikan ini memang spesies. Saya lihat videonya dari dia hampir mati ya awalnya ya. Iya. Terbalik Iya, sempat. sampai dia mendapatkan juara 1 terakhir di DC3. Jadi ini ikan memang spesial. Spesial banget Ya. sih kok. Bodinya kotak, dayung cukup panjang, dasi tengah juga gede, ekor juga cukup keras. Mas Gun, ada kendala tersendiri nggak dalam merawat sang saka ini? Sejauh ini sih kalau untuk sang saka sih bukan tipikal ikan karakter rewel ya. Jadi selama ini kita cukup rawat dengan conditioner dari main sama lampu aja, atomic gitu aja. Oke. Jadi nggak ada yang spesial. Oke sih ikannya, nggak rewel. Ya. Kelihatan Nah. galak-galak juga ikannya. Iya. nih. Galak, Ini mentalnya bagus nih, Kok. Ya, galak ya. Ini lanjut lagi nih ya ke tank nomor 3 nih. Kok tadi saya ada penasaran kok Henry sebutin, oh ini tuh senior apa tadi kok? M senior. M senior. Nah, pembagian kelasnya itu gimana sih kok? Ada XS, ada S, ada Sebenarnya mudah. Sebenarnya perbedaan dengan kontes yang sebelumnya hanya M sama L dipecah dari 2 aja. Senior sama junior. L. Jadi per 5 cm. Oke. Supaya pertempurannya fair. Jadi kalau kayak misalnya di M, Oke. M junior kan 35-40, Oke. M senior kan 40-45. Nah, itu lebih fair. Supaya kalau nggak dipecah, yang 37 cm nggak berani lawan yang 45 cm karena kalah warna duluan kan. Makanya dipecah. Ada junior senior supaya lebih fair dan orang lebih mau tempur di arena. Itu Lebih fair aja ya. Lebih fair aja ya. Oke. Nah,
balik lagi nih, Ko Henry, gimana lihat ikan yang ini, Ko Henry? Ini merahnya nyala banget ya. Ya, ini juga waktu trial datang nggak semerah begini, seingat saya. Mas Gun, boleh Ya. gimana nih Mas Gun? Warna Kenapa merahnya- tiba-tiba yang awalnya Nggak merah, Nggak merah. pucat, Jadi merah. tiba-tiba merah. Ah. sorry, ini merah apa nih namanya nih? Kok masuknya? Kalau Stabilo atau merah apa nih Kok? Ya ini merah, ya merah biasa lah, bukan merah yang maksudnya belum maksimum ya. Oh, ini belum maksimal. Belum maksimum sekali warnanya, tetapi merahnya Nyala banget maksudnya kok. ya nyalanya nggak terlalu banget, cuman nyala secukupnya. Oke. Ah. Karena belum maksimum. Belum maksimum. Berarti ketika maksimum bisa nyala Nah, lagi bisa dong? blok semua. Tugasmu Mas. Oke, siap. Jadi gini, awalnya sih memang ikannya masih pucat ya, nggak mungkin langsung merah gitu, nggak mungkin. Oke. Jadi kita tetap harus rawat, kita progres di sini. Kita pakai lampu tanning, kemudian ada atomic di belakangnya, itu kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kita nggak pakai yang tanning Depan belakang atomic Iya. nggak pakai ya? Enggak. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan, kita pakai tanning yang depan. Depannya yang submersible, belakangnya atomic Atomic, gitu Mas. iya. Karena kena gosong. Gosong. Ini mungkin tipe Kosong. ini mungkin tipe yang bisa kalau terlalu kuat kayaknya bisa gosong. Betul. Karena ini makanya Dikombinasi. disesuaikan. Iya. Nah, gitu. Dan ini masuk ke L senior ya. Ini L senior. Kalau nggak lewat 55 cm dia di L senior. Oke. Nah, gitu. Kok overallnya gimana kok? Ikan ini cukup bagus, cuman dayungnya standar saja. Oke. Ya, dayung standar, ekor juga ya standar. Ya warna aku rasa kalau nanti sampai next kontesnya bisa lebih bagus lagi. Oke. Ah, Mas Gun, jadi- Apa? next contest. Gas. Boleh. Kita ikut dong. Kita kondisikan kan masih ada waktu tuh. Iya, betul, Jadi kita betul. progres dulu pakai produk-produk kita. Nanti ketika menjelang hari H kita nanti diskusikan. Ditunggu ya. Iya. Nah, teman-teman ditunggu nanti seperti apa nih perawatan dari Mas Gun ya. Oke. Pak Henry, tadi kan saya sempat dengar Pak Henry bahas ini M senior, ini apa. Nah, saya pengen tanya lebih detail lagi kok. Pembagiannya. Dari yang terkecil nih kok, XS, S, terus naik ke M ya, L. terus M senior. Itu pembagiannya seperti apa Pak Henry? Penilaiannya mungkin. Penilaiannya. Penilaian. Jadi kalau untuk kelas S sama S itu small sama extra small ya, itu kurang lebih condong di anatomi. Oke. Warna nggak terlalu dilihat karena dia Oke. masih kecil. Oke. Kecuali di S kalau nggak salah ada warna 10% aja. Oke. Nah, jadi ada warna, anatomi dan overall biasanya. Tiga poin penting. Jadi itu Tiga poin. guideline. Jadi kalau S itu diutamakan anatomi dan overall. Yang overall itu mencakup apa? Mencakup gaya renang, ya, mencakup performanya di akuarium. Jadi overall bisa tinggi kalau anatomi sama kalau daerah faktor warna tinggi, baru overallnya bisa tinggi. Nah, itu di S sama SS. Nah, kalau di M warna sudah mulai naik ya. Kalau nggak salah ada 20 dan 30% kali, saya lupa, tapi kurang lebih di situ. Oke. Jadi kalau M junior sama M senior hanya beda di ukuran, cara penilaiannya kurang lebih sama. Oh, ukurannya yang berbeda. Ya dibikin per 5 cm supaya pertempurannya adil, supaya fair. Jadi lawannya tidak terlalu berat. Kalau 10 cm sudah termasuk berat jaraknya. Gapnya udah Gapnya ada 5 cm kan imbang ikannya. Jadi termasuk yang L juga ada senior junior per 5 cm juga. Oke. Supaya pertempuran lebih fair, kemudian yang SL-nya 55 cm up. Setahu saya di kontes offline itu SL yang 55 cm up itu cuma hanya ada di Indo Dragon. Jadi itu gengsinya itu paling gede. Itu offline. Kalau online? Oh, kalau online lebih kategorinya lebih cenderung ke warna. Oke. Penilaiannya by color bukan by size. Size-nya bebas. Oke. Jadi ada kelas A itu merah, kelas B orange, kelas C itu no color, No color. Nah, D itu unik, E itu komteng, Oke. nah F itu dulu king sama SB, cuman nanti nextnya dipecah Kenapa dipecah kok itu? supaya lebih fair juga. Jadi king lawan king. Jadi saya mau bikin penjelasan juga sekalian ya. Jadi ikan arwana yang pendek, yang short masuknya ke kelas SB. Yang short. Short, termasuk king yang short boleh masuk ke SB. King SB boleh masuk ke king juga, tergantung si Karena dia pemilik. king. Asal Oke. asal dia king, kalau pendek dia boleh pilih. Oke. Jadi lebih gampang membedakannya dan memasukkan ke klasifikasinya lebih mudah. Pendek ke short body, king ke king.
Tapi king yang pendek boleh ke shock body. Simple banget. Nextnya online dipecah. Oke. Ya kemudian untuk yang G itu kan dulu gold, digabung dengan RTG, highback, crossback digabung semua. Ya, nah. Saya pecah juga sekarang. Jadi RTG sama highback Pisah. sendiri, cuma yang crossback golden semua Sendiri. satu kelas sendiri. Oke. Biar lebih fair juga. Kenapa? Crossback gold pasti lebih bagus dari segi warna segala semua. Jadi biar pertempurannya lebih fair ya? lagi. Oke. Ya gitu. Nah kok, saya mau minta tips and trick nih kok. Kadang kan orang punya arwana, tapi dia takut untuk ikut sebuah kompetisi. Tips dan triknya gimana? Nah, sebenarnya ikut satu kompetisi itu, baik online masuk offline, nggak usah takut. Karena satu, piala Indo-Dragon itu paling banyak. Online mungkin kalau dipecah sudah 100 piala. Oke. Offline juga kurang lebih 98 piala. Kalau saya nggak salah ingat ya, kurang lebih 9 piala. Jadi, chance-nya cukup tinggi untuk memenangkan kompetisi itu. Karena piala saya cukup. Cukup ya? Cukup. Dan piala saya paling mewah ya, bukan saya sombong. Siap. Ya, bukan saya sombong, Siap. paling mewah. Jadi untuk pemula, kalau ikan kamu bagus, punya chance untuk menang, ikutin Ikut aja ya. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Oke. Karena saya boleh pastikan ya, Indo-Dragon Handy Leong paling nggak ada kepentingan. Saya nggak jualan ikan masalahnya. Dicatat teman-teman. Saya catat, nggak arwana aja, mau goldfish, mau arwana, Indo tidak jualan ikan. Jadi siapa yang menang, siapa yang kalah, nggak ada untungnya buat saya. Saya hanya memastikan ikan yang pantas juara harus juara. Itu kontes yang seharusnya begitu. Ikan yang harus juara, yang pantas juara harus dikasih juara. Itu konsepnya Indo-Dragon. Nah, jadi gak usah khawatir. Jadi saya pastikan semua fair dan kalau ikan kamu bagus, pasti bisa menang. Oke. Nah, cuman memang setiap kontes tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Ingat itu, nggak ada kontes satupun yang bisa memuaskan semua pihak. Oke. Tapi kalau overallnya 80-90% oke, ya sudah oke. Selalu begitu. Keputusan juri mutlak berarti. Mutlak, tidak saya ganggukan. Nah, gitu. Jadi itu ala Indo-Dragon. Nah, jadi teman main, kalau kalian punya ikan arwana bagus, kalau cakep, udah nggak usah ragu ya kok ya, ikut aja. Kalau emang ikannya bagus ya pasti dapat Pasti juara ya. juara. Gak peduli, saya nilai ikan bukan nilai orang. Nah, teman main, sekian ya ngobrol-ngobrol bareng Mas Gun. Makasih Mas Gun. Terus bareng Ya, sama-sama. Kak Henry. Ya. Sorry ganggu waktunya ya. Oh enggak, wah senang kok kesini. Nah, teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen, dan share YouTube Rumah Main ya. Ditunggu video selanjutnya ya teman-teman. Thank you. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded.